Halo para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Masih mengeluh atau sudah sukses menjadi pengangguran? Tenang, itu bukan urusan saya. Sudahi sedihmu, mari nonton bersamaku. Anjay. Oke, kesempatan yang mulia ini saya akan merangkum alur film lagi yang berjudul dengan The Lady Emperor yang dirilis pada tahun 2019. Baik, karena besok saya harus tidur sebagaimana mestinya sebagai kaum berbahan, harus kita putar dulu intronya. Scene dimulai oleh seorang wanita yang sedang ngawadang yang bernama Siuman. Ini rarainya. Ia sendiri adalah seorang single atau lebih tepatnya rangda lah, dikarenakan cerai dengan sang suami yang jarang sekali ia servis karena kesibukannya sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Lama tak berblekok ria, ia pun merasa kesepian dan membeli alat sejenis terong bergetar plus-plus lah dari Lazada untuk sekedar memuaskan nafsunya. Sang kepala rumah sakit pun menyarankannya untuk berhealing ria terlebih dahulu dikarenakan ia kerap kali melakukan berbagai kesalahan yang membuatnya sedikit risau. Saat ia pulang dari tempat ia bekerja, ia pun langsung kungkau ke rumah ayahnya yang sedang merayakan ulang tahunnya dan melakukan prasmanan di sana. Seperti pada perkumpulan keluarga pada umumnya, di sini ia dibanding-bandingkan oleh sang ayah perihal gajinya yang cukup kecil lah untuk membiayai keluarganya. Dengan raut wajah yang kecewa, ia pun sekonyong-konyong pergi dari sana dan tidak sengaja menjatuhkan mainan barunya tersebut. Hal tersebut ternyata membuat sang ayah marah karena mau bagaimanapun perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan sekalipun memang tidak diharamkan. Ia pun balik mengocahi sang ayah yang tidak pernah mengerti kesibukannya sama seperti sang mantan suami dan lebih senang membanding-bandingkannya seolah ia tidak pernah memberinya uang untuk depo kakek Zeus. Saat pulang, ia pun mampir ke rumah sang mantan dan mengajaknya untuk rujuk kembali dan berjanji akan siap dicangkul oleh sang suami. Namun memang sudah terlalu kecewa, sang mantan suaminya pun merasa enggan untuk kembali. Scene beralih saat sang ayah jatuh sakit, Siuman pun harus menggantikan posisi ayahnya sebagai pemilik warung nasi burjo milik sang ayah di kedai sederhananya. Saat beberes tarapti, ia pun didatangi pelanggan setia warungnya yang bernama Ahsin. Malam pun poek, Siuman pun dibuat olap tatkala ia mencium bau cabai yang sangat menyengat lah yang sedang dimasak oleh koki baru yang ada di sana yang bernama Jo Hao. Ini bebenguknya yang cukup good looking. Keesokan paginya ia pun pergi ke sebuah klinik untuk pergi ke psikiater dan menceritakan seluruh keluh kesah hidupnya yang cukup pasungsal dan paburisat. Setelah merasa lebih baik, ia pun pulang dan tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Moon yang memberikan alamat latihan tarinya kepada Siuman. Saat sampai di warung nasi burjonya, ia pun dikagetkan dengan penuhnya pelanggan yang ada di sana yang disebabkan oleh sambal burjo yang dibuat koki barunya semalam. Ia pun kemudian merasa sedikit keberatan karena dinilai merusak cita rasa makanannya. Namun sang paman menilai justru itu adalah hal yang cukup positif di mana si koki baru tersebut merupakan lulusan tata boga dari SMK Negeri 1 Bojong. Mendengar hal tersebut, ia pun mengiyakannya. Saat si Ahim yang biasa makan di sana kekurangan uang untuk membayarnya, Siuman pun memakluminya dengan sedikit perhatian yang membuat si Ahim ini sedikit GR. Scene kembali berpindah saat ia dan si Jihao ini berbelanja di pasar. Ia pun marah karena bukannya fokus berbelanja, ia malah sibuk menggoda para wanita yang ada di sana dengan modal good lookingnya, padahal ia sendiri tidak good rekening. Saat memasak menu baru, mereka pun terlihat semakin akrab, ditambah keesokan harinya mereka juga menyempatkan berhealing ria di sebuah dermaga. Saat makan malam bersama karyawan yang lain, ternyata Siuman juga menyukai masakan yang dimasak oleh si Jihao. Malam harinya, ia bermain ke tempat latihan tari milik Simun ini dan ia menceritakan bahwa ternyata Simun ini adalah seorang instruktur tari jaipong lah yang ada di sana dan mengajaknya. Namun memang ia sering encok lah, ia pun menolaknya dan bergegas untuk pulang. Scene berpindah saat ia melewati pasar. Ia melihat dengan kepala matanya sendiri yang mana si Jihao ini sedang berberkok ria dengan seorang gadis yang digodanya tempo hari. Keesokan harinya sikapnya pun berubah drastis, ya mungkin kecewalah dengan kejadian semalam dan mencari kesibukan dengan mencoba latihan tari jaipong. Dan Mon pun menyarankannya untuk mencari laki-laki baru di biro jodoh ataupun ya micet dan lain sebagainya lah. Dan ia pun sekonyong-konyong mencobanya, namun tidak ada yang good looking dan good rekening. Saat bergabut ria, ia pun digoda oleh Kang Masak ini hingga terjadi perblekokan yang tentu saja disensor oleh saya biar tidak dolar kuning. Semenjak persilatan itu, kini ia menjalani hari-harinya dengan cukup sumringah, gemah ripah lojinawi hingga adegan itu pun kerap dilakukannya selagi ada kesempatan.
Scene beralih saat ia menjenguk sang ayah, namun di sisi lain si Jihao ini ternyata hendak berbekok ria, yang mana acara tersebut dipergoki oleh siuman yang langsung murung karena cemburu. Seperti hubungan pada umumnya, saat kita bertengkar pasti ada saja orang ketiga yang muncul. Si Ahim pun dengan lantang menyatakan perasaannya pada siuman, yang lantas hal tersebut pun diterima oleh siuman hingga hubungan mereka pun perlahan namun pasti dihopet. Ya dekat lah gitu. Saat ia di dapur, ia pun menemukan surat yang mana ternyata si Jihao ini ternyata berniat untuk berhenti bekerja di sana, yang membuatnya sedikit ya menyayangkan lah, kurang lebih seperti itu. Saat ia dilamar oleh si Ahim, ia pun malah menolaknya dan memilih untuk mengurus sang ayah di sisa hidup ayahnya, dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.